teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang getaran menggunakan bandul sederhana. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu membuat bandul sederhana, dan yang kedua mahasiswa mampu menentukan periode dan frekuensi dari sebuah getaran. Nah, sebelum kita memulai ke langkah kerja, alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya: yang pertama yaitu ada tali. Di sini kelompok kami menggunakan pita sebagai pengganti tali sepanjang 30 cm dan 60 cm yang nanti digunakan untuk menentukan panjang bandul dan untuk mengikat massa bandul. Yang kedua ada benda yang berbentuk bulat, bisa apa saja. Di sini kelompok kami menggunakan buah jeruk sebagai massa bandulnya nanti. Yang ketiga ada busur derajat yang digunakan untuk menentukan sudut simpangannya, yaitu sekitar kurang lebih 20 derajat. Yang keempat ada penggaris atau mistar yang digunakan untuk mengukur panjang tali tentunya. Yang kelima ada stopwatch, bisa menggunakan stopwatch pada handphone masing-masing yang nanti digunakan untuk menghitung lama getaran dari bandulnya. Selanjutnya ada gunting yang digunakan untuk memotong pitanya. Serta yang terakhir kita harus menyiapkan tempat untuk menggantung bandulnya, bisa menggunakan tiang ataupun juga dapat menggantungnya di pohon. Nah, kita juga perlu membuat tabel hasil pengamatan dengan formatnya seperti ini yang akan kita isi dengan hasil pengamatan yang kita dapatkan. Sekarang untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita harus mengukur panjang tali sepanjang 30 cm dan 60 cm dan mulai mengikat massa bandulnya. Langkah yang kedua yaitu mengikat tali yang sudah diikat bandul pada pohon ataupun tiang. Langkah yang ketiga yaitu mengukur sudut bandul selebar 20 derajat dengan busur sebelum diayunkan. Nah, kurang lebih caranya seperti ini ya. Sebelum diayunkan, sudutnya diukur terlebih dahulu selebar 20 derajat, baru kita lepaskan dan biarkan berayun. Lalu kita hitung berapa banyak getaran yang didapat dalam waktu 10 detik dan dicatat pada tabel hasil pengamatan. Dan cara yang sama diulang sebanyak 3 kali, begitupun dengan yang menggunakan waktu 30 detik. Dan ini yang menggunakan pita sepanjang 60 cm juga dilakukan cara yang sama, dihitung banyak getarannya selama 10 detik dan 30 detik. Masing-masing juga diulangi sebanyak 3 kali. Dan ini dia hasil tabel pengamatan kami, yang dimana pada tali sepanjang 30 cm dalam waktu 10 detik, semua percobaan mendapatkan hasil getaran yang sama, yaitu 8. Dan begitupun dalam waktu 30 detik juga semua percobaan mendapatkan hasil yang sama, sebanyak 24 getaran. Nah, untuk mengisi tabel pada bagian waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran atau T, kita bisa menggunakan rumus T per N. T-nya itu adalah 10 detik dan N-nya adalah banyak getarannya, yaitu 8. Jadi 10 per 8 hasilnya adalah 1,25 detik. Sedangkan pada tabel bagian jumlah getaran dalam 1 detik atau frekuensinya, kita gunakan rumus sebaliknya, yaitu N per T. Jadi 8 per 10 hasilnya adalah 0,8 Hz. Dari hasil ini, periode bandul untuk panjang tali 30 cm adalah sekitar 1,25 detik dan semuanya konsisten. Sedangkan pada tali sepanjang 60 cm, waktu dalam satu kali getaran yang didapat adalah 1,75 detik dan frekuensinya yang didapat adalah 0,6 Hz dan semua pengulangan juga konsisten. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika panjang tali diperbesar dari 30 cm ke 60 cm, periodenya atau T-nya justru bertambah dari 1,25 detik menjadi 1,75 detik, sehingga frekuensinya juga menurun. Secara teori, periode bandul sederhana dirumuskan dengan T sama dengan 2pi akar L per G, yang dimana T itu adalah waktu untuk satu getaran atau periodenya, L-nya itu adalah panjang tali, dan G itu adalah percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dari rumus itu menunjukkan bahwa jika tali lebih panjang, maka nilai akar L menjadi lebih besar, dan T juga ikut membesar. Artinya bandul akan bergerak menjadi lebih lambat. Jadi kesimpulannya, semakin panjang tali bandul, semakin besar periode getarannya, dan hasil frekuensi menjadi lebih kecil. Dan hasil percobaan kali ini sudah sesuai dengan persamaan teori dari bandul sederhana.
Oke, itu dia pembahasan praktikum getaran menggunakan bandul sederhana. Dari percobaan ini kita bisa lihat kalau panjang tali berpengaruh langsung pada periode getaran. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya tentang gelombang.